Halo, Assalamualaikum, berjumpa kembali di channel Siwar TV. Parpol tukang nyinyir, harusnya contoh Nasdem dan PSI yang ikut bantu pemerintah. Ditulis oleh Syardi. Sebenarnya penanganan pandemi ini tidak akan terlalu kisruh kalau semua pihak menahan diri. Simple tapi tidak mudah, bahkan sulit. Semua pihak bisa saja melepas ego untuk sementara, bersatu untuk sementara sampai pandemi ini selesai atau setidaknya krisis akibat pandemi ini bisa reda. Tapi kenyataan yang kita lihat adalah sebaliknya. Ada kesan berantakan, chaos, dan upaya provokasi. Kepala daerah ada yang bandel dan ingin cari panggung sendiri. Pusat menginstruksikan A, mereka jalan sendiri dan membuat kebijakan B. Oposisi yang kebelet selalu membuat narasi miring dan menebar pesimisme. Mereka hanya memperkeruh situasi, membuat isu menjadi semakin liar dan meresahkan. Para kadrun membuat hoaks dan narasi meresahkan bernuansa sara agar terjadi gesekan dan kerusuhan. Para barisan sakit hati juga terus melontarkan hasutan terselubung agar pemerintah menyerah dan mundur. Bahkan ada media juga yang menyebut opini liar seperti ini. Belum lagi pihak-pihak yang mendapatkan keuntungan dari pandemi ini seolah berharap pandemi ini berlangsung sampai kiamat. Dengan kondisi seperti ini, pemerintah yang memberi satu komando satu arah menjadi sulit eksekusinya karena masing-masing pihak jalan sendiri-sendiri ke arah yang berbeda. Terlalu banyak yang berselancar di atas ombak pandemi demi berbagai kepentingan. Terlalu banyak nafsu-nafsu politik yang membuat pandemi ini terkesan sangat mengerikan dan mengkhawatirkan. Kali ini saya bicara soal partai politik. Ada belasan partai di negeri ini. Ada yang pro dan ada yang oposisi. Yang oposisi ini saya lihat kerjanya hanya merepet kayak emak-emak. Bukannya diam, malah menebar pesimisme dan menggiring opini busuk. Salah satu kata bijak Dalai Lama adalah tujuan utama kita dalam hidup ini adalah membantu orang lain. Dan jika Anda tidak dapat membantu mereka, setidaknya jangan menyakiti mereka. Oposisi kebalikannya, mereka tidak banyak atau bahkan tidak membantu pemerintah pusat, malah membuat repot dan kisruh karena ucapan dan manuvernya. Mereka hanya mencari keuntungan sendiri di balik masalah yang terjadi. Tidak ada niat untuk membantu. Partai Nasdem meminjamkan 20 ambulans dan mobil jenazah untuk membantu mobilitas penanganan COVID-19 di wilayah DKI Jakarta dan sekitarnya. Rinciannya, 10 unit ambulans dipinjamkan ke RSUD di DKI Jakarta dan 10 armada lainnya siaga di posko Satgas COVID-19 yang berada di 5 wilayah DKI Jakarta. Peminjaman ambulans dan mobil jenazah ini termasuk dalam rangkaian program vaksinasi Nasdem Peduli di 5 wilayah di DKI Jakarta yang berlangsung sejak 5 Juli hingga 29 Agustus 2021. Partai lainnya PSI juga ikut membantu selama PPKM Darurat Jawa Bali yang berlangsung dari tanggal 3 hingga 20 Juli 2021. PSI ikut membantu mencegah persebaran COVID-19 sekaligus membantu masyarakat yang terdampak di Jawa Tengah. Bekerja sama dengan DPD Kudus, Surakarta, dan Kota Semarang, DPW PSI Jateng terjun langsung ke masyarakat dengan membagikan nasi bungkus kepada warga kurang mampu. Setiap hari sampai 20 Juli 2021, kami membagikan 100 bungkus makanan siap saji yang dibagikan bergantian ke daerah. Diharapkan bantuan ini mampu sedikit meringankan beban saudara-saudara yang mengalami kesulitan dan berada dalam keterbatasan, kata Ketua DPW PSI Jateng M. Farhan. Saya pikir kalau semua partai politik termasuk oposisi tukang nyinyir ikut membantu seperti ini, rasanya beban akan lebih ringan, pandemi lebih cepat diatasi, badai lebih cepat berlalu. Setidaknya narasi busuk berkurang drastis, yang berefek pada berkurangnya panas suhu politik yang berpotensi menciptakan keributan. Ada banyak yang bisa dilakukan, entah itu membantu ambulans, oksigen, obat-obatan, fasilitas rumah sakit, bantuan kepada masyarakat terdampak, sosialisasi terkait COVID-19 dan vaksinasi, seruan agar masyarakat patuh pada anjuran pemerintah, menghalau provokasi, menawarkan bantuan kepada pemerintah. Semua partai bergerak dari jajaran pusat hingga cabang-cabang di tempat kecil. Bayangkan efeknya seperti apa. Prinsip gotong royong seperti inilah yang harusnya digencarkan, bukan terus nyinyir tanpa solusi demi mencari muka di depan publik, menggosok isu agar makin panas, lalu dengan senyum licik menusuk pemerintah dari belakang, sambil menghasut agar pemerintah menyerah dan mundur. Bagaimana menurut Anda? Silahkan tulis komen Anda di kolom komentar. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan share. Siwar TV pamit, sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.